Ini adalah munajat. Munajat sepenuh hati kepada Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah istri, keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. Seorang yang beriman tidak akan pernah dia merasa tenang sebelum dia melihat istri dan anak-anaknya itu rajin menegakkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah yang mulia, rumah di Masjid Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Kita bersyukur kepada Allah hingga di penghujung Ramadan Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Bapak Ibu ya, kita selalu berdoa kepada Allah minimal 2 kali sehari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Kita minta kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita sampai akhir Ramadan ini. Bersyukur. Ada nikmat ibadah Ramadan dengan semua paket di dalamnya. Ya. Ada paket taraweh, paket itikaf, paket takjil, iftar, ya Bapak Ibu ya. Ada zakat, infak sedekah, ada wakaf. Ya. Zakat, infak, sedekah ini adalah sarana mensucikan jiwa. Sarana ketiga dari mensucikan jiwa. Ya, kita pengen bersih diri kita ini dan dicuci di bulan Ramadan ini, ya. Sebagai pelengkapnya kita menunaikan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam-malam inilah kita meminta kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai permaafan, maafkanlah aku ya Allah. Doa ini kita terus minta kepada Allah di malam-malam ini sampai besok insya Allah menjelang buka puasa. Kita minta. Kenapa? Rasulullah mengajarkan, ya Allah ampunilah kami, maafkanlah kami. Karena ternyata ada perbedaan antara al-afu dengan al-ghafur. Allah Maha Pengampun dengan Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tetapi Allah Maha Pemaaf, Allah akan memaafkan semua kesalahan kita. Sampai Allah menyuruh para malaikat untuk menghapus, dihilangkan semua dosa dan kesalahan kita. Jadi begitu indahnya Rasulullah mengajarkan doa ini kepada kita. Iya Bapak Ibu, kita pengen menutup Ramadan ini dengan penuh kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan diri kepada Allah. Sebagaimana doa ayahanda Nabiullah Zakaria, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ingatlah ketika Zakaria memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah
dengan suara yang lembut. Dia minta kepada Allah dengan suara yang lirih, merintih, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang lahir maupun yang batin. Minta. Dan Nabi Zakaria nggak pernah bosan untuk meminta kepada Allah. Nggak pernah dia merasa bosan, Bapak Ibu. Apa lanjutannya di surat Maryam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah lemah, aku sudah tua ya Allah, masih belum punya anak, belum punya keturunan. Washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, rambutku sudah penuh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Tapi ya Allah, aku nggak pernah merasa bosan minta kepadamu ya Allah. Aku nggak pernah merasa kapok berdoa kepadamu ya Allah. Minta terus kepadamu ya Allah. Ya. Ini ajaran dari ayahanda Zakaria, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Dia nggak pernah bosan, nggak pernah kapok, nggak pernah capek, minta terus kepada Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah rengekan-rengekan kita, rintihan-rintihan kita, sebagaimana rintihan kita di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa di sini di dalam tafsir dijelaskan? Dan mereka orang-orang yang meminta kepada Allah, hablana min azwajina, ya Allah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan, keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. Yang kedua, apa yang diminta? Waja'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, malam ini sampai besok, inilah rengekan-rengekan kita kepada Allah. Selain tadi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa di dalam tafsir ulama mengatakan, seorang yang beriman tidak akan pernah dia merasa tenang sebelum dia melihat istri dan anak-anaknya itu rajin menegakkan sholat. Orang-orang beriman hatinya belum tenang sebelum dia melihat istri dan anak-anaknya, terutama anak perempuan, untuk menutupi semua dari kepala sampai ke bawah, kecuali muka dan telapak tangan. Orang-orang beriman belum merasa tenang meninggalkan dunia yang cuma sebentar ini sebelum istri dan anak-anaknya selalu menunaikan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan baginda Rasulullah SAW. Ini adalah munajat sepenuh hati kepada Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah istri, keturunan yang menjadi penyejuk hati kami, mereka yang mampu merealisasikan nilai-nilai Al-Quranmu dalam kehidupan kami, orang-orang yang cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini doa dari hati, munajat sepenuh hati. Yang kedua, apa yang diminta? Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan keturunan kami mereka orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam beragama, orang-orang yang mampu menjadi teladan di dalam beribadah, orang-orang yang mampu menjadi teladan di dalam menunaikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Orang-orang yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, menjadi contoh, menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin setiap hari doa ini terasa basi buat kita. Tapi kalau kita dalami, kita resapi Bapak Ibu ya, di malam-malam ini sampai besok menjelang beduk, kita meminta kepada Allah, minta selain ampunan, minta permaafan, kita minta juga bagaimana keturunan kita, pasangan hidup kita, mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kita pengen Bapak Ibu menutup kehidupan kita ini dengan kehidupan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan kita pengen hidup kita ini penuh berkah, penuh keberkahan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada beberapa ayat berbicara tentang keberkahan. Satu diantaranya itu ada di dalam lanjutan surat Maryam ini. Ya, Bapak Ibu, di surat Maryam sebagai penutup itu dari ayat 3 itu kisah ayahanda Nabi Zakaria. Kemudian ada kisah putranya Yahya. Ya, akhirnya beliau mendapatkan keturunan. Namanya Nabi Yahya. Di dalam riwayat itu Nabi Yahya itu menjadi nabi usianya di bawah 10 tahun. Tapi ada riwayat usianya memang masih kanak-kanak. Setelah itu kisah apa? Kisah Nabi Yullah, kisah Bunda Maryam dulu, ya. Bunda Maryam, bagaimana seorang wanita baik-baik, hamil tanpa suami, dan hampir diusir dari kampung halamannya. Yang tadinya beliau dihormati, dimuliakan, tapi ketika beliau hamil tanpa suami, orang kampung itu pada mencibir dia. Ih, katanya wanita cantik baik-baik, kok hamil tanpa suami? Iya. Nah, kemudian kisah putranya Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kisah ayahanda Ibrahim alaihissalam. Masih di surat Maryam. Bapak Ibu, di surat Maryam ini Bapak Ibu bisa menemukan, terutama saudaraku yang masih muda, bisa menemukan bagaimana ayahanda Ibrahim adalah seorang yang santun kepada bapaknya. Ayahanda Ibrahim seorang yang lembut kepada bapaknya. Ayahanda Ibrahim seorang yang sayang kepada bapaknya. Walaupun ada perbedaan akidah, tetapi dia orang yang sayang kepada bapaknya. Terus mendoakan bapaknya agar bapaknya bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, setelah itu kisah putranya Ishak alaihissalam. Ishak alaihissalam seorang yang sayang kepada ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kisah itu dipenggal menjadi kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabiullah yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tapi Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan 5 sifatnya. Kemudian terakhir ditutup dengan kisah Nabi paling senior, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ini cucunya Nabi Sidz alaihissalam, dan beliau adalah kakek buyut dari Nabi Nuh alaihissalam. Nanti di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu ada cucu buyutnya, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iya. Jadi begitulah ternyata Allah membuat perjalanan hidup para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebagai penutup di ayat 31 surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya,
ketika kita pengen hidup kita diberkahi oleh Allah, maka Nabiullah Isa mengatakan, di antara keistimewaan Nabi Isa sifatnya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku mendapatkan keberkahan di mana saja aku berada. Kemudian apa kata Nabiullah Isa? Wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Dan Nabiullah dan Allah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, agar aku menegakkan sholat dan menunaikan zakat madumtu hayya, sepanjang aku hidup. Bapak Ibu, Nabiullah yang masih hidup siapa sampai saat ini? Nabi Isa alaihissalam. Inilah keberkahan apa Bapak Ibu? Satu, Nabi Isa alaihissalam adalah guru kebaikan. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Nabi Isa itu keberkahannya mu'alliman lil khair. Dia menjadi guru kebaikan. Kemudian apa? Nabi Isa itu nafa'an. Nabi Isa itu orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah manusia pada saat itu. Seorang ulama tafsir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mengatakan orang ketika kumpul dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya murid-muridnya yang dikenal sebagai Hawariyun, tetapi umat pada saat itu ketika bermajlis bersama Nabi Isa, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, orang-orang semuanya merasa happy, merasa senang, tenang, damai bersama Nabi Isa alaihissalam. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan juga keberkahan di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan itu kata ulama ada dua. Pertama, an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Kedua, keberkahan itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan. Orang kadang-kadang rezekinya pas-pasan, hartanya sedikit, tapi dia bisa beribadah haji ke tanah suci. Betul? Betul. Orang kadang-kadang rezekinya pas-pasan, hartanya sedikit, tapi bisa umroh berkali-kali. Betul? Betul Bapak Ibu. Jadi nggak ngejamin. Inilah yang namanya an-nama wa ziyadah. Berkah itu adalah tumbuh dan bertambah. Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah dawamul khair. Berkah itu adalah ajaknya kebaikan. Apa? Langgengnya kebaikan. Orang kalau rajin sholat berjamaah di masjid, insya Allah dia berkah di dalam ibadah kepada Allah. Orang kalau rutin berinfak, bersedekah, berarti dia memang berkah di dalam berinfak. Ada keberkahan. Kemudian memberi sesuatu kepada orang tua, membahagiakan orang tua, birrul walidain, senang membahagiakan orang tua, maka insya Allah dia mendapatkan keberkahan dari Allah dan dari orang tua. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang benar dari Allah, yang keliru dari kami mengajak kita memaksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru dari kami, yang kurang dari kami, yang celah-celah dari kami, nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.